Pak absen dulu. Oke, ingat ini. Abdul Aziz, Aisyah, Alessandro, Alifa, Amelia, Juliana, Daniel Putri, Ardi, Asifa, Audrey, Bernabas, Bertrand, Jen, Daniel, Delvi, Estasiana, Evi, Palmi, Faragila, Ibra, Resia, Imelda, Jackson, Ardan, Purni, Nina, Ferry, Yenda, Yosena, Cecilia. Oke. Silakan satu orang datang untuk bagi buku. Silakan.
semuanya? Apa kabar hari ini? Semua sehat-sehat ya? Oke. Minggu lalu itu kita belajar mengenai materi tentang gerak ya. Ada yang masih ingat atau? Oke. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini itu yang akan kita sama-sama pelajari mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR. Oke. Semua sudah dapat buku cetak? Sudah? Oke. Silakan perhatikan di situ di halaman 33 di situ. Sudah? Oke. Nah, di situ ada gambar apa? Ada gambar pohonnya. Oke. Jadi di mana dari gambar pohon tersebut itu digambarkan sebagai sebuah aturannya. Kalau kita bicara mengenai hierarki, tentu pastinya kita akan bicara mengenai tata urutan peningkatan, baik itu yang paling dasar sampai pada yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai aturan yang ada di Indonesia, tentunya pasti kita tidak lupa juga mengenai hierarki. Nah, aturan apa yang paling tertinggi di Indonesia saat ini? Kemudian apa lagi? MPR. MPR ya? Apa lagi? MPR, lalu apa lagi? Ya? Undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Kemudian apa lagi? Undang-undang hukum. Perpu. Kemudian peraturan pemerintah Dan presiden. kemudian peraturan Daerah. peraturan presiden, lalu peraturan perda provinsi atau kabupaten ya. Ya, itu adalah materi yang tadi kita sudah jelaskan bahwa kita bicara mengenai hierarki itu sendiri. Oke, nah untuk berikut itu kita akan beda ya. Jadi kita akan beda dua. Yang pertama itu mengenai Undang-Undang Dasar. Ya, semua pasti sudah paham ya. Kalau Undang-Undang Dasar itu adalah undang-undang yang tertinggi setelah diikuti oleh MPR. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pohon yang tadi itu, dia bicara mengenai di mana akar dari pohon tersebut ditepati oleh Pancasila. Kemudian batang utama dari pohon tersebut, di akar itu ditepati oleh apa tadi? Pancasila. Ya, mengapa harus ditepati oleh Pancasila? Nah, pertanyaannya kalau begitu, tentu pasti kita akan berpikir bahwa misalnya kalau tidak ada Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia itu sendiri, tentu pastinya tujuan dan capaian Indonesia itu atau tujuan dari Indonesia itu sendiri pasti tidak akan tercapai kalau tidak ada dasar dari Pancasila tersebut, atau di mana Pancasila itu sebagai dasar dari undang-undang yang tadi kita bahas. Jadi Pancasila itu dia menempati pada akar pohon tersebut. Kemudian batang utama itu ditempati oleh
undang-undang dan MPR. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai undang-undang dan juga MPR, di mana segala aturan yang dibuat dan disusun itu dia berlandaskan pada kedua aturan tersebut. Jadi kita akan bicara mengenai turunan aturan. Jadi misalnya kalau sudah ada Pancasila, tentunya pasti sudah ada Undang-Undang Dasar dan juga MPR. Kemudian kalau sudah ada Undang-Undang Dasar dan juga MPR, tentu pastinya yang ikuti ialah apa? Undang-undang peraturan pemerintah, Atau Perpu ya? atau Perpu. Ya, di mana Perpu dia menempati pada dahan besar dari pohon tersebut, misalnya di sini. Kemudian diikuti oleh peraturan pemerintah, lalu diikuti lagi oleh peraturan presiden. Setelah itu baru diikuti oleh peraturan Perda atau peraturan provinsi maupun daerah atau kabupaten kota. Jadi itu adalah materi yang kita bicara mengenai hierarki itu sendiri. Ya. Kemudian Undang-Undang Dasar itu juga disusun oleh, siapa yang masih ingat? Undang-Undang Dasar itu disusun oleh DPR. ada yang masih ingat? Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar itu apa? Ya, disusun oleh BPU PK. Oke, ya. Jadi disusun oleh BPU PK. Kemudian yang disusun undang-undang yang disusun oleh BPU PK itu setelah apa? Setelah kemerdekaan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar itu juga mengalami amandemen atau perubahan. Ya, jadi seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut juga mengalami amandemen atau perubahan. Nah, di mana amandemen yang terjadi dilakukan oleh MPR itu di mana dalam isi atau esensi dari undang-undang tersebut itu dia tidak mengubah esensi atau nilai-nilai Pancasila dari yang ada tercantum dalam undang-undang dasar tersebut ya. Namun tetapi undang-undang dasar itu hanya dilakukan amendement saja, artinya hanya ditambahkan pasal-pasalnya saja tanpa menghilangkan pasal-pasal sebelumnya. Tujuannya apa? Agar sehingga pasal-pasal tersebut atau sejarahnya itu masih tetap ada ya. Oke. Kemudian di situ juga ya terjadinya amandemen itu di mana setelah masa reformasi ya, di masa reformasi itu baru terjadinya amandemen. Nah, di situ apa saja ya menjadi perubahan yang dilakukan oleh MPR pada waktu itu? Yang pertama itu apa? Pembukaan, ya, pembukaan.
Misalnya kalau dapat diganti dengan seluruhnya, tentu pasti yang menjadi cita-cita atau harapan masyarakat maupun Indonesia itu sendiri pastilah tidak akan dapat tercapai karena nilai-nilai yang diambil dari masyarakat tersebut itu sudah diganti dengan esensi lain atau materi-materi lain, sehingga apa yang menjadi tujuan negara tersebut itu sudah tidak ada lagi. Oke, kemudian perubahan tersebut juga dia terdapat ada beberapa ya. Untuk bicara mengenai dia punya keseluruhan itu dari undang-undang tersebut itu terdapat ada mencakup berapa bab di situ? 16 bab serta apa? Ya, serta 37 pasal. Di mana bab-bab itu yang diatur dalam undang-undang dasar tersebut. Oke. Kemudian kita masuk pada ketetapan MPR. Ya. Ketetapan MPR. Nah, tetap ya kita masih ingat bahwa kalau kita bicara mengenai hierarki, tentu pastinya kita tidak bisa melewati ini, yaitu MPR, di mana dia adalah aturan tertinggi kedua setelah undang-undang dasar, ya, setelah undang-undang dasar, di mana dia menempati posisi kedua setelah undang-undang dasar. Nah, di mana setiap aturan yang dibuat itu akan berlandaskan pada undang-undang dasar maupun ketetapan MPR itu sendiri. Oke, jadi staf MPR ini juga disusun oleh MPR itu sendiri, ya. Jadi di mana ketetapan MPR itu merupakan aturan hukum ya, aturan hukum kedua setelah undang-undang dasar tadi. Oke, nah ada yang masih ingat tidak? Sebelum tahun 2004 itu Indonesia itu belum melakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat, tetapi masih dipegang kendali oleh MPR, di mana MPR memiliki kewenangan besar terhadap mengangkat atau ditunjuknya presiden maupun wakil presiden untuk memimpin negara Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian setelah sudah masuk pada tahun 2004 di masa pemerintahnya Ibu Mega, barulah pemilihan secara langsung dipilih oleh rakyat itu dilakukan. Nah, sebelum dilakukan pemilihan itu pula juga sudah ada amandemen yang dilakukan oleh undang-undang dasar itu sendiri. Nah, dari situ juga sehingga terbentuknya pilih presiden itu langsung secara langsung oleh rakyat itu sendiri. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, kalian sambung catat ya dari kalian sambung catat dari tema yang itu halaman 36 itu dari undang-undang dasar itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke, kalian catat dari situ. Pak kasih waktu 4 menit ya untuk kalian catat. Oke, silakan catat. Oke.
Oke, jadi yang tadi yang telah adik-adik tolong catat itu nanti pulang, kemudian belajar materi yang tadi adik-adik tolong catat itu, belajar, kemudian nanti akan kita bahas di minggu depan, ya. Minggu depan. Jadi harapan Pak itu nanti minggu depan itu semua sudah betul-betul memahami apa yang telah kalian catat tadi, ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai hierarki, kemudian kita sudah bahas mengenai yang digambarkan dari pohon tersebut, kemudian kita sudah bedah dari materi yang kita bahas itu. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Kemudian setelah habis itu kita ada lanjut membahas mengenai ketetapan MPR. Tadi kita sudah menjelaskan, Pak sudah menjelaskan begitu banyak. Pak harap semua bisa dapat mengerti, ya, apa yang tadi Pak jelaskan di depan itu semua bisa memahami dengan baik. Kemudian kiranya semua bisa memahami dengan baik, lalu pulang jangan langsung taruh buku, tukar pakaian langsung tidur. Coba untuk istirahat sedikit, lalu baca-baca kembali apa yang tadi kalian terima itu. Setelah baru kalian boleh tukar pakaian, mau mandi atau apa, tinggal atau mau mandi atau mau makan silakan, barulah mau istirahat silakan. Oke. Oke, ada pertanyaan mengenai materi yang tadi kita sudah bahas? Sudah paham semua? Sudah paham, ya? Mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas, boleh silakan kumpul buku. Semua sudah terkumpul, ya? Baik. Ingat, ya, nanti student kalau pulang itu langsung urus ke rumah masing-masing, ya. Jangan singgah-singgah lagi di tengah jalan. Ingat, ya? Oke. Silakan satu orang pimpin kita berdoa untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini. Tadi sudah perempuan, ya? Oke, sekarang giliran laki-laki. Ayo silakan. Ayo masuk. Untuk pembelajaran kita pada sore hari ini, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sebelum itu, saya berdoa mulai. Berdoa kalau kami di surga,
sepakat?